Lanjut part 2 dari trigonometri. Di sini ada sisi A, sisi B, dan sisi C pada sebuah segitiga siku-siku ya. Nah, kita ketahui bahwa sin itu sama sin A. Nah, di sini ada sudut alfa ya, sama dengan depan per miring ya, yaitu depannya C dan miringnya itu A. Sedangkan cos alfa itu samping per miring ya, atau sampingnya itu B dan miringnya itu A ya, B per A. Kita ketahui bahwa tangen alfa itu sama dengan depan per samping ya, depannya itu C, sampingnya itu B. Oke, jadinya C per B. Nah, kemudian kita ketahui bahwa tangen itu sama dengan sinus alfa per kosinus ya, cos alfa. Artinya sin alfa itu kan C per A dibagi dengan cos A itu B per A ya, seperti yang diketahui di atas, jadinya C per B gitu. Lalu ada yang namanya kosek. Nah, kosek ini nilainya adalah 1 per sin ya, atau kebalikan dari sin, yaitu 1 per C per A. Nah, kebalikannya berarti A per C ya. Kemudian ada yang namanya sekan. Sekan itu kebalikan dari cos ya, atau 1 per cos. Nah, 1 per B per A ya. Nah, kebalikannya yaitu A per B gitu. Kemudian ada lagi yang namanya kotangen. Kotangen itu kebalikan dari tangen, yaitu 1 per C per A, atau sama dengan B per C. Oke, kita lanjut membahas sudut istimewa. Apa sih yang dimaksud dengan sudut istimewa itu? Yaitu sudut yang dibangun dari sesuatu yang sudah kita ketahui secara pasti. Maksudnya gimana? Maksudnya sudut-sudut tersebut diambil dari segitiga sama sisi dan persegi. Nah, kita ketahui bahwa segitiga itu totalnya itu 180 derajat ya. Total dari sudut-sudut yang ada pada segitiga. Sedangkan di persegi itu tiap sisinya itu 90 derajat. Atau dengan kata lain, jumlah total sisi pada persegi yaitu 90 kali 4, yaitu 360 derajat. Nah, pada segitiga ini tiap sisinya itu sebesar 60 derajat ya. Karena dia sama sisi, makanya dia sama besar. Semua sisinya 60 derajat. Oke, sekarang kita gambar segitiga sama sisi, di mana masing-masing sisinya itu berjumlah 60 derajat. Karena sama sisi, jadi sama semuanya. Kemudian kalau misalkan kita bagi nih di tengah sama besar. Nah, ini kan jadinya 60 bagi 2 jadinya 30 derajat, 30 derajat. Nah, karena dibaginya itu tegak lurus terhadap bidang, maka membentuk sudut 90 derajat masing-masing. Nah, seperti itu. Kemudian sekarang kita menggambar persegi ya. Persegi itu tiap sisinya itu sama besar sudutnya, seperti segitiga sama sisi. Nah, ini besar sudutnya 90 derajat. 90 derajat. Ini juga sama. Ya, sama semuanya 90 derajat. Sehingga kalau dijumlah menjadi 360 derajat. Kemudian ini kita bagi 2 juga ya, sama besar gitu. Kita bagi 2 sama besar si perseginya. Lalu ini kurang rapi. Oke, kita gambar lagi. Nah, oke, anggaplah ini sama besar ya kita baginya. Nah, 90 bagi 2 jadinya 45 derajat ya masing-masing. Ini juga sama, yang tadinya 90 menjadi 45 derajat. Nah, sehingga sudut istimewa yang diketahui ini adalah 30 derajat. Kemudian ada 45 derajat
yang diketahui di ini ya, di sini segitiga sama sisi dan persegi. Kemudian ada 60 derajat, kemudian ada 90 derajat. Nah, kemudian kita tambahkan dengan 0 derajat ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan sudut-sudut istimewa, di mana 0 derajat, kemudian ada 30 derajat, kemudian ada 45 derajat, kemudian ada 60 derajat, dan yang terakhir ada 90 derajat. Itulah yang dimaksud dengan sudut-sudut istimewa ya, dan ini penting untuk dihafal. Oke, kan tadi udah didapat ya sudut-sudut istimewa itu berapa aja. Dan sekarang kita masukkan ke dalam sinus dan kosinus. Ini ada sudut-sudut istimewa. Nah, nilai dari sin 0 derajat ini sama dengan 0, sin 30 derajat sama dengan 1/2, sin 45 derajat 1/2 akar 2, sin 60 derajat itu 1/2 akar 3, dan sin 90 derajat itu 1. Nah, kemudian kosinus ini kebalikannya ya. Kebalikan dari sinus. Nah, jadi kan kalau sinus makin atas makin besar nilainya, sedangkan kosinus makin atas dia makin kecil nilainya. Nah ya, ini bisa kita lihat perbandingannya. Sinus dan kosinus. Nah, ini wajib dihafal ya nilai-nilai dari sudut istimewa masing-masing dari sinus dan kosinus. Sedangkan tangen, kotangen, kosek, dan sekan itu menyesuaikan ya. Maksudnya menyesuaikan gimana? Maksudnya kita ketahui tangen itu kan nilainya sin per kos, terus kot itu kebalikan dari tangen, kosek kebalikan dari sin, dan sekan itu kebalikan dari kos gitu. Jadi nilainya dapat diketahui dari sinus dan kosinus yang diketahui di atas. Oke, di penjelasan sebelumnya kan kita udah mengetahui nih nilai sin, kos, tan, kosek, sek, dan kot. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan identitas trigonometri. Nah, maksudnya apa sih identitas trigonometri itu? Nah, identitas trigonometri ini didapat dari Pythagoras ya. Pythagoras. Yaitu syarat Pythagoras yaitu segitiganya harus siku-siku atau salah satu sudutnya 90 derajat. Nah, ingat kan Pythagoras? Pythagoras itu merupakan sisi miring kuadrat, yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah dengan C kuadrat. Nah, inilah yang dimaksud dengan Pythagoras. Kemudian persamaan Pythagoras di samping kita buat menjadi 3. Lalu bagi persamaan dengan sisi A. Kemudian ini dibagi dengan sisi B. Dan yang terakhir dibagi dengan sisi C pada segitiga. Oke, sekarang kita bagi A kuadrat dibagi A, yaitu A sama dengan B kuadrat per A. Kemudian ditambah C kuadrat per A. Nah, kemudian kita bagi lagi nih dengan A. A bagi A 1. B kuadrat per A bagi A jadi B kuadrat per A kuadrat. Ditambah C kuadrat per A bagi A, ya C kuadrat per A kuadrat. Jadi 1 sama dengan kuadratnya keluarkan jadi B per A dalam kurung kuadrat. Ditambah C per A dalam kurung kuadrat. 1 sama dengan, ingat ya B per A, lihat di atas. Nah, B per A ini nilainya sama dengan cos. Jadi kita ganti dengan cos kuadrat alfa ya, karena bentuknya kuadrat. Kemudian kita lihat nih C per A. C per A ini nilainya apa? Ternyata C per A ini nilainya adalah sinus. Oke, jadinya sinus kuadrat alfa. Oke. Dan inilah yang dinamakan dengan identitas trigonometri. Nah, ini baru satu ya. Selanjutnya kita lihat persamaan yang kedua ya, dibagi dengan B. Jadinya A kuadrat per B sama dengan B kuadrat bagi B
B ditambah dengan C kuadrat bagi B, jadi C kuadrat per B. Nah, kita bagi lagi dengan B, jadinya A kuadrat per B kuadrat sama dengan B bagi B 1 tambah dengan C kuadrat per B bagi B, jadi C kuadrat per B kuadrat. Nah, seperti yang tadi, si kuadratnya kita keluarkan, jadinya A per B dalam kurung kuadrat ditambah dengan 1 tambah C per B dalam kurung kuadrat. Nah, kita lihat ya, A per B ini nilainya apa? Nah, ternyata A per B ini nilainya sekan. Oke, jadi kita tulis dengan sek kuadrat alfa sama dengan 1 ditambah C per B. Nilainya apa? Nah, kita ketahui bahwa C per B itu nilainya tangen. Jadi 1 tambah tangen kuadrat alfa. Nah, inilah persamaan identitas trigonometri yang kedua ya. Kemudian yang ketiga nih. Ayo. Ini biar gampangnya A kuadrat langsung aja ya dibagi dengan C kuadrat. Karena yang sebelum-sebelumnya juga dibagi dengan A kuadrat dan B kuadrat. Oke, langsung. A kuadrat per C kuadrat langsung ya dibagi dengan C kuadrat sama dengan B kuadrat per C kuadrat ditambah dengan C kuadrat bagi C kuadrat 1 ya. Oke, kita tulis 1. Nah, seperti biasa tadi kita keluarkan kuadratnya, jadinya A per C kuadrat sama dengan B per C kuadrat tambah 1. Oke, kita ketahui bahwa A per C itu nilainya sama dengan kosek. Jadi kita tulis kosek kuadrat A sama dengan B per C apa? B per C itu kot tangen ya. Jadi kot tangen kuadrat alfa ditambah 1. Nah, ini adalah identitas trigonometri yang ketiga. Nah, seperti itu ya, asal-usul dari ketiga identitas trigonometri gitu. Ternyata diambilnya dari Pitagoras segitiga, di mana masing-masing Pitagoras segitiga itu dibagi dengan masing-masing sisi yang ada pada segitiga tersebut. Oke, sampai sini dulu ya part 2, lanjut di part 3 gitu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan bosan-bosan untuk belajar, tetap semangat.